Allah berfirman dalam surat Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah artinya adalah petunjuk. Hidayah dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan taujih, ada yang disebut dengan taufiq. Hidayah taujih artinya arahan. Siapa saja di antara kita ini bisa mengarahkan. Siapa saja di antara kita ini bisa memberitahu tentang kebaikan. Bahkan Al-Quran Al-Karim merupakan hudan linnas, hidayah, petunjuk bagi seluruh manusia. Namun orang yang diberi arahan baik dengan kata-kata atau dengan kitab Allah Subhanahu wa taala tidak akan melaksanakannya kecuali mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah taufik itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kita ajak untuk sholat ke masjid, itu adalah hidayah taujih, mengarahkan, mengajak. Namun ia sholat ke masjid dan ia ingin sholat ke masjid, itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini berkaitan dengan setelah wafatnya Abu Talib. Sahabat Rasulullah bernama Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyab meriwayatkan dari bapaknya. Sahabat namanya Sa'id, bapaknya Musayyib. Dia dengar dari bapaknya yang ketika itu hadir saat Abu Talib akan wafat. Yang hadir saat itu adalah Amru bin Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi dan ada Al-Musayyab Al-Makhzumi. Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Umayyah ataupun Abdullah bin Abi Umayyah itu juga Makhzumi, dan juga Al-Musayyab juga termasuk kabilah Makhzumiyah. Rasulullah juga hadir di situ dalam kondisi sakit Abu Talib dan akan wafat. Rasulullah SAW yang dibersamai oleh Abu Talib saat umurnya 8 tahun mengharap pamannya ini sebelum mati, sebelum wafat, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sementara para musyrik Quraisy, bahkan pembesar musyrik Quraisy, yang di situ ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, mengharap Abu Talib tidak mengucapkan La ilaha illallah dan tetap berada di dalam keagamaan nenek moyangnya. Jadi terjadilah di situ perkelahian antara hak dan batil. Abu Jahal meminta kepada Abu Talib untuk tetap dalam agama nenek moyangnya, yaitu kufur, syirik. Nabi Muhammad SAW yang merasa banyak pembelaan daripada Abu Talib kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwahnya. Saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun diam-diam, berdakwah secara terang-terangan, bahkan di saat ada embargo secara sosial dan ekonomi, Abu Talib mengambil peran penting, di mana para sahabat, begitu juga Rasulullah SAW dibawa ke Syi'at Abi Talib, kampung Abu Talib namanya.
selama 3 tahun Rasulullah dan para sahabat diembargo secara ekonomi dan sosial oleh kafir Quraisy. Abu Thalib punya peran penting di situ. Sehingga Rasulullah SAW atas jasa kebaikan, pembelaan, pertolongan yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah, dan juga Abu Thalib adalah paman kandung, maka Rasulullah berharap pamannya ini mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Saat seseorang tak bisa bibirnya bergerak, cukup lidahnya saja pun bisa. Bahkan kalau kita tutup mulut kita ini pun mengucapkan la ilaha illallah itu bisa. Betul Pak? Cobalah. Bisa kan? Karena yang bergerak hanya la ilaha illallah. Kalimat yang tak sulit. Yang membuat dia sulit adalah kekufuran, tertutupnya hati ini. Itulah yang terjadi pada paman Rasulullah, Abu Thalib. Rasulullah meminta kepada Abu Thalib, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, ushhidu laka biha yaumal qiyamah." Aku bersaksi dengan kalimat tersebut untuk engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Namun Abu Thalib yang sudah begitu lama dengan kesyirikannya, namun poinnya bukan itu Pak. Poinnya adalah laula tu'iruni Quraisy, itu kata Abu Thalib. Apa kata orang-orang Quraisy nanti terhadap saya yang memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi masalahnya adalah apa kata orang. Barometernya adalah apa kata orang jika saya begini. Itu dia masalahnya. Karena berapa banyak orang tak mampu melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu karena ingin apa dikatakan oleh orang. Dan itulah diantara sebabnya Abu Thalib bertahan dengan agama nenek moyangnya, agama yang dipeluk oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan musyrik Quraisy lainnya. Sehingga Abu Thalib disaksikan oleh Rasulullah. Di situ ada Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Musayyab, mati wafat dalam keadaan kufur. Oleh sebab itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Luar biasa kan cintanya Rasulullah kepada Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi man yasha. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Maka bersyukur kita Bapak Ibu, Allah beri taufik kepada kita untuk sholat zuhur berjamaah di masjid. Kan banyak umat Islam, iya, namun tidak semua orang, tidak semua umat Islam diberi taufik Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan mudah-mudahan Allah terus menguatkan hati kita, memberikan istiqomah kepada kita, hidayah Allah terus berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib adalah sebagai penopang dakwah, pembela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pembela dari orang-orang musyrik Quraisy. Kekuatan jahat dari luar itu Abu Thalib yang berusaha menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.